Oke, jadi di video hari ini kita akan melakukan refresh issue si RSV4. Kita akan melakukan refresh issue RSV4 dengan menggunakan ini, ya, si upmap kit dari Italy. Dan gue akan go through the entire steps, ya. Gue akan go through the entire steps, bagaimana caranya kita nge-refresh issue RSV4 dengan menggunakan si upmap kit ini. Dan setelah kita nanti selesai, nanti mungkin gue akan melakukan sedikit kayak semacam jalan-jalan singkat, kita test ride. Dan sambil mungkin gue akan memberikan sedikit kayak early impression kayak karakteristiknya tuh apa yang berubah dan sebagainya macam dan sejenis lah gitu. Terus untuk bagi penonton yang mau stick around longer, setelah kita selesai nanti test ride, gue mungkin akan sedikit ngejelasin kayak kenapa sih gue melakukan issue refresh ini, ya, kenapa issue refresh ini penting, ya, dan kenapa gue memilih si upmap atau si ini nih, Gabro, ya, tunernya tuh ya, nama orangnya Gabro Racing Team, ya. Stick around, karena video ini akan banyak informasinya, ya. Ini adalah alat-alat yang akan kita perlukan. Ini adalah cable interface, ya. Dan ini adalah modul dari si upmap kit nih kita, ya. Jadi ini dia upmap kit T800 Plus. Terus kemudian ini adalah cable interface-nya. Sekarang kita harus buka dulu jok dan lain-lain, dan kita harus ke interface diagnostic cable si RSV4 dulu. Nah, ini ketika kita udah ngebuka, nah ini kita harus sambung nih. RSV4 itu dia tuh punya cable diagnostic, ya. Ini tuh kalau misalnya cable yang digunakan juga ketika kita lagi service, ya, untuk colok ke laptop. Ini tuh cable diagnostiknya. Nah, ini yang kita harus colok. Nah, cuman sebelumnya kita harus menghubungkan, ya, si cable terminal ini ke ini sumbu positifnya di baterai aki, karena ini yang akan memberikan power ke si modul upmap. Jadi kita harus buka dulu sekarang. Terus kemudian ini kita buka. Kita sambung. Nah, ini yang akan masuk ke modul. Oke. Karena ini prosesnya itu akan memakan waktu yang cukup lama. Mungkin kita akan perlu sekitar kayak 10-15 menitan. Kunci kontaknya akan kita nyalakan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sekarang kita siapkan juga battery charger. Oke, sekarang dia udah nge-charge. Sekarang kita ambil HP kita. Sekarang next stepnya adalah kita cari di Play Store, namanya ini upmap
Gue udah download UpMap. Sekarang kita open, dia mulai akan streaming data ya. Nah, next kita kunci kontaknya kita nyalakan. Ini di sini dia bahkan akan memberi informasi voltase baterainya, akinya kita tuh sekarang berapa gitu-gitu. Jadi ada ininya. Nah, sekarang dia setelah ke kontak, dia akan otomatis memberitahu motor yang kita punya itu tuh apa modelnya ya. Jadi dia langsung kenalin, dia langsung kayak auto detect. Udah itu terus kemudian dengan terdeteksinya motor yang kita punya ya, di sini dia langsung ada tulisannya gini, restore original map. Jadi kalau seandainya nanti sewaktu-waktu kita akan kita mau mengembalikan mappingnya itu dari yang race mapnya itu ke original map, ke standar pabrikan, kita bisa langsung restore original map ya. Sekarang kita ke bagian pemilihan mapping. Jadi UpMap ini dia itu mappingnya semua tuh udah preset ya. Jadi ini udah di tuning sama orang yang di Italinya itu sesuai dengan kondisi motornya kita ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri pilihannya banyak. Ini benar-benar untuk si motornya kita aja yang tampil di sini. Kayak misalnya kayak ini HD Acra EV2, ini tuh artinya dia untuk mesin standar dengan menggunakan full exhaust Akrapovic Evo 2 gitu. Apa yang di sini yang mesin standar tetapi menggunakan slip-on kit tetapi sudah mencabut katalisator. Nah, ini dia HD Decat ya, GRT ya, Gabro Racing Team Map for Stock Engine and Slip-on Kit. Harganya 119 euro. Cuman seperti biasa, karena kita udah beli lewat si Aprilia Store, jadi kita dikasih promo code GRT Map supaya nanti dia harganya jadi 0. Di sini dijelaskan singkat apa saja yang berubah ya. Jadi ini tuh untuk exhaust kayak semacam kayak Acra, Aero, tetapi dia juga bisa juga untuk digunakan untuk SC ataupun Austin. Dan ini boleh menggunakan atau tidak atau tanpa menggunakan DB killer. Dan di sini dia juga dijelasin racing air filter juga diperbolehkan. Gitu. Ini ride by wire nanti jadi seperti apa, technical detailsnya ya, gain power berapa, dan ini akan kita add to cart. Nah di sini kita tulis GRT Map supaya kita nggak usah bayar lagi ya. GRT Map, kita apply vouchernya ya. Vouchernya udah kita apply, semuanya jadi 0 ya. Kita confirm ordernya, selesai. Sekarang kalau kita kembali, sekarang udah ada HD Decat ya. Oke, jadi preparationnya kita udah selesai ya. Sekarang kita mau mengupload si HD Decat ini ya, HD Decat mapping ke ECU-nya kita ya. Sekarang kita ini pilih HD Decat, apa ini warningnya, bla 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 bla. Oke, sekarang kita tekan install. Nah di sini dia apa ini, during the configuration process do not close the UpMap application and do not stray far from the vehicle. Make sure you have UpMap device, cable device, active internet connection, Bluetooth on, dashboard turn on, run stop button in run position. Oke, ini udah on ya, kita go. Nah sekarang jadinya dia loading. Yang terjadi adalah sekarang data mappingnya itu sedang ditransfer dari HP ini ke device ini ya. Jadi saat ini device ini tuh masih belum mentransfer data apa-apa ke ECU-nya si RSV4. Jadi
kalau seandainya di sini ada koneksi gagal atau apa-apa. Jadi ini tidak berbahaya. Jadi transfer dulu dari HP ke sini sampai komplit. Nanti kalau udah komplit, semuanya data udah ada di sini, nanti baru dia komunikasi langsung ke ECU. Kita tungguin. Oke, dia sekarang udah selesai. Belum selesai, cuman sekarang udah jam 11.53. Tadi kan kita mulai dari jam berapa tuh? Lumayan lama ya, makanya itu dia perlu untuk di-connect ke battery tender. Shut down and turn on vehicle dashboard, ya, and press OK to continue. Jadi kita shut down dulu, terus kemudian kita nyalain lagi. Shut down. Terus kemudian nyalain lagi. Oke. Sekarang kita pencet OK. Ya, tuh, ada error. Alarm urgent service. Cuman ini totally fine, totally OK. Ya, memang ini prosesnya dia. Nah, sekarang dia bilang lagi shut down vehicle dashboard and press OK to continue. Kali ini jangan dinyalain lagi. Jadi kali ini cuma shutdown doang. Shutdown. Nah, terus kemudian pencet OK. Nah, sekarang dia bilang turn on vehicle dashboard and press OK to continue. Jadi sekarang kita nyalain. Oke, errornya udah hilang, ya. Sekarang kita pencet OK. Selesai, ya. Mapping successful. Ya, dari sini jadi dia kasih tahu juga mapping mana yang kepilih, ya. Jadi di sini si HDD cat-nya dia ada contrengnya. Oke, selesai. Jadi ini next stepnya. Jadi nanti sekarang cuaca agak mengkhawatirkan sih sebenarnya, agak mendung. Cuman nggak apa-apa deh. Ya, kita keluar bentar, kita test ride, ya. Dan gue mungkin akan kasih semacam kayak early impressionnya gue kepada mapping yang baru. Oke guys, stay tune. Sekarang kita udah di atas RSV4. Gile. Gue let's see ya, ini adalah semacam early impressionnya gue terhadap si mappingannya si Gabro Racing Tune. Oh my god, gila, upshiftnya, upshiftnya jadi mulus banget. Sebelumnya tuh kayak upshiftnya si RSV4 agak-agak ini kayak badannya kita tuh jadi kayak kepental ke depan. Sekarang jadi kayak mulus banget. Anjir, keren banget. Anjing. Meletup. Anjing, gila mulus banget. Anjing, quick shiftnya jadi berubah. Anjing, keren banget. Mulus banget, bener-bener mulus banget upshiftnya. Oh shit, depan mendung banget. Deadpool. Berisi banget, ngentot.
karakter RSV4 yang sebelumnya memang juga by no means nggak ada isinya. RSV4 tuh udah berisi banget, cuman gila sekarang makin dipadetin lagi. Aduh, dan ini yang berulang-ulang kali gue udah berusaha ngomong ya guys. Lo di sini di Indonesia, di Jakarta, riding tuh nggak ada gunanya bener-bener ngejar peak horsepower. Kalau sana beda cerita, misalnya kalau sana lu mau chill ya lu sering banget ganti gigi, RPM bener-bener RPM dari bawah sampai ke atas tuh kepake semua. Cuman kalau di moge itu bener-bener gak ada gunanya lu ngejar peak horsepower. Bener-bener it's far better off lu ngejar RPM yang menengah ke bawah gitu, ketimbang lu ngejar peak horsepower. Upshiftnya sih totally transform the upshift. Damn. Aduh, ini udah mulai ada rintik-rintik nih. So far so good, so far so good. Gila, gue definitely berasa ada power gain di apa RPM menengah. Udah, terus another thing yang gue notice itu upshiftnya sekarang jadi enak banget, jadi super smooth. Terus apa lagi ya, engine brake udah hilang, engine brake kontolnya ya. Engine brake kontolnya udah jauh banget lebih halus, enak. Jadi forward momentumnya kita tetap ke-retain. Gila. Gila, RSV4 setelah menghilangkan engine brake brengseknya itu, jeng, enak banget. Oke guys, jadi sekarang gue udah pulang lagi, udah sampai rumah, udah mandi, udah segar. Terus setelah mengingat-ingat kembali, ternyata kok kayaknya video first ride impression setelah remap kacau banget, cuma isinya anjing doang. Tapi memang seriously guys, it puts so much positive impression di first ride-nya gue, dan gue benar-benar ngerasa that was a genuine impression from me. Itu gila. Jadi to recap some of the things, jadi first
early impression ini ada 3 ya. Satu yang paling noticeable itu tuh adalah upshift ya. Jadi quick shiftnya si Aprilia itu sekarang upshiftnya jadi super smooth. Kill time dari powernya itu ketika dia upshift itu jadi almost perfect ya, almost perfect. Previously sebelum di remap itu benar-benar gue udah pernah bahas di fun facts tentang RSV4 itu kill time menurut gue tuh di RPM rendah itu agak terlalu lambat gitu. Sekarang mereka udah dibenerin dengan si remapnya ini sekarang jadi almost perfect. Jadi itu kayak dari RPM rendah kill time-nya di tweak, terus di RPM tengah di tweak, terus justru di RPM tingginya itu as is dari sebelumnya itu memang juga udah enak. Jadi sekarang upshift-nya tuh udah bener-bener mantap sekali. Downshift juga sekarang gue jadi lebih pede untuk menggunakan downshift auto blip-nya si RSV4, dan sekarang setiap kali kayak downshift gitu asik gitu sih, kayak ada kayak meletup-meletupnya gitu. Jadi first itu tentang improvement, huge improvement di quick shift systemnya si Aprilia. Nah terus yang kedua adalah power band. Power band RSV4 itu dari bahkan sebelum reflash itu by no means kopong ya, by no means motornya ini nggak ada tenaganya, enggak sama sekali. Ini motor tuh udah tenaganya udah gila, udah torsinya tuh udah overpowered sih kalau untuk riding around town gitu tuh udah terlalu overpowered. Tapi sekarang tuh bahkan diisi lagi gitu. Jadi gue kan banyak menggunakan si RSV4 ini pengen tuh di RPM pengen around 4.000, 7.000, 8.000 terus upshift. Nah sekarang tuh benar-benar di RPM tengah itu ya, RPM bawah tengah itu powernya tuh dipadatin lagi. Jadi benar-benar gokil sih gitu. Gue benar-benar sangat amat disayangkan untuk power curve ya before dan after reflash ini tuh gue nggak punya ya. Gue sebenarnya kepikiran gitu, apakah sebaiknya gue ngedyno dulu gitu before flash di farm tuning kan dekat sama gue tempatnya. Sedangkan gue tuh kayak udah kayak nggak sabar gitu, gue udah nggak sabar untuk buru-buru nge-reflash si RSV4 gitu. Saya gue kayak bener-bener udah nggak sabar bagaimana sih tuningannya si Gabro Racing Team ini ya, karena di forumnya Aprilia RSV4 itu tuh Gabro Racing Team itu tuh benar-benar mereka tuh dapat feedback yang positif tuh luar biasa gitu. Jadi dari almost all members tuh mereka tahu siapa itu Gabro Racing Team, mereka tahu how good their tune really is. Jadi gue nggak sabar gitu, jadi gue agak-agak kemakan gak sabar gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, bodo amat, gue nikmatin aja proses yang gue alami. Gue reflash terus ya sekarang gini sih, memang first ride impressionnya gue tuh memang positifnya luar biasa. Mungkin yang gue akan bisa provide ke kalian nanti itu adalah mungkin ya dyno tune setelah reflash ini gitu. Gue jadi gak sabar, pengen riding lagi dan pengen dapat location yang dimana gue bisa kayak lumayan spirited riding lah gitu ya, ridingnya lebih bersemangat. Kalau tadi kan trafficnya tinggi banget, padat gitu, jadi kayak kurang nggak enak lah gitu. Nah terus yang ketiga adalah engine brake. Ya, yang ketiga adalah engine brake. Jadi memang engine brake RSV4 bawaan itu tuh memang sampah kalau menurut gua ya. Gua nggak suka banget sama karakteristik engine brake-nya, karena setiap kali kita udah downshift atau nggak kita lepas lepas throttle gitu ya, itu benar-benar kayak forward momentumnya kita tuh benar-benar kayak badannya kita langsung kayak langsung kempas ke depan gitu. Itu gue nggak suka banget sama karakteristik kayak begitu. Karena I'm not racing this bike on a track, gue benar-benar rather have control ya, my own control di kapan gue mau ngerem dengan menggunakan tuas.
Jadi ya gitu, gue nggak suka sama karakter engine brake-nya, terlalu intrusif, terlalu invasive, dan itu benar-benar hampir 90% dihilangin engine brake-nya. Jadi engine brake it's still there, ya, bukannya engine brake itu benar-benar totally hilang 100%, tetapi engine brake itu benar-benar dibikin jauh lebih enak dan jauh lebih apa ya, enjoyable lah gitu. Jadi gitu, to sum things up ya, to sum things up. Satu, huge improvement di quick shift. Dua, power bandnya itu juga dibikin jadi bahkan lebih padat lagi. Dan ketiga adalah engine brake-nya itu dibikin jadi jauh lebih enak gitu ya. Oke, itu summary dari first right impression gue terhadap si Gabro Racing Team ECU Reflash. Oke. Nah, moving on to another topic ya, kita extend sedikit. Kenapa R1 gue itu di reflash ya? Kenapa RSV4 gue itu di reflash ECU-nya? If you guys really noticing some kind of a trend, ini tuh apa ya? I know the importance of remapping or reflashing your ECU, ya, or even just using a piggyback. Karena kan R1 gue udah menggunakan aftermarket exhaust, terus catalytic converternya itu juga udah dicabut. RS4 juga sama, ya, catalytic converternya juga udah dicabut. Sekarang juga udah pakai slip-on dari SG Project. Mengapa ECU remap atau ECU reflash ini tuh menjadi penting sebenarnya, ya? Jawabannya adalah nomor satu. Ini kalau bagi gue itu jawabannya satu, itu karena gue mau supaya apa yang gue sudah rubah di motornya gue, ya, misalnya dengan gue menggunakan si aftermarket exhaust dan gue mencopot si catalytic converternya, ini nggak akan membahayakan untuk si motornya sendiri. Nah, kan kalian mungkin bertanya, kok bisa cuman ngerubah catalytic converter doang dicopot sama ngerubah exhaust jadi membahayakan, kenapa sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dan untuk supaya bisa menjelaskan yang lebih enak, gue sebenarnya udah menyiapkan kayak semacam visualisasi, ya. Nah, sekarang kita rubah sedikit, ya. Nah, ini adalah gambar dari si combustion chamber yang ada di dalam mesinnya kita, ya. Ini tuh ya gambar gue jelek, sorry. Cuman maksudnya ini adalah yang gue akan mencoba untuk menjelaskan. Nah, jadi kita asumsikan ini tuh adalah settingan standar dari mesinnya kita, ya. Ketika knalpotnya kita itu masih ada catalytic converternya, ya. Nah, jadi ini adalah catalytic converter, terus kemudian ini adalah outlet dari si exhaustnya kita, dari knalpotnya kita. Nah, terus kemudian ini ada combustion chambernya, di sini ada piston, terus kemudian ini ada ada clap, ya, ada clap untuk inlet, sama ada clap untuk yang bagian knalpot untuk outletnya. Nah, terus kemudian kita asumsikan, ya, ini dari sini akan masuk, ya, diinjek sama si injektornya kita. Misalkan dia akan menginjek sebanyak 50 units of fuel. 50 unit fuel, ya. Ini jadi bensin, ya, bensin yang akan diinjek ke dalam combustion chamber. Nah, terus kemudian gini, the way ini clap bekerja, ini kan dia kan pasti akan ada semacam timing delay, ya, timing delay ketika dia buka tutup dan ketika ini bergerak. Ini kan clap ini kan akan ada timingnya sendiri-sendiri, dan ini pasti sepersekian milidetik tuh dia pasti akan ada delay. Ketika bensin ini dia sudah masuk ke dalam sini, ini masih kebuka, ya. Jadi ini tuh masih kebuka sedikit gitu. Nah, yang terjadi adalah dari si 50 units of fuel ini, dia akan ada beberapa units of fuel yang terbawa keluar ke
outlet ya. Katakanlah misalkan ini yang terbawa keluar berapa? 4 ya, 4 unit ya, 4 unit. Nah, jadi kan sebenarnya effectively di sini itu ini kan jadi dia skenario kita adalah 50 dikurang 4, jadinya 46 units of fuel yang ada di dalam combustion chamber ketika nanti dia sudah dan ini adalah 46 unit ini tuh yang akan didetonate dan dikompres ketika si piston ini bergerak ke top dead center dan ketika ini udah diledakin ya sama si businya kita. Jadi kan secara efektif kan ada 4 unit yang kebuang di sini ya. 4 unit yang kebuang di sini terus kemudian ditangkap sama si catalytic converter dari 4 unit ini dan dibersihkan bla 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 bla. Nah, cuman si ECU sama para engineer atau para insinyurnya itu, insinyur si motornya, mereka tuh udah tahu dan mereka tuh sudah memperhitungkan hal ini, ya. Mereka tuh udah memperhitungkan adanya unit dari fuel yang akan terbuang, ya, sehingga yang secara efektif terbakar di dalam combustion chamber itu hanya sebanyak 46 unit. Nah, dari perhitungan ini mereka sudah mencampur dengan kadar udara ya, udara yang masuk sehingga di sini terjadi pembakaran sempurna ya. Nah, sekarang kita bikin skenario yang kedua di mana si catalytic converternya ini sudah kita cabut ya. Bentar, gue gambar dulu. Oke, gengs. Jadi ini adalah skenario di mana kita sudah membuang si catalytic converternya sehingga ini jadi udah free flow ya, free flowing exhaust. Jadi dia sekarang udah dibuang catalytic converternya. Nah, yang terjadi adalah begini ya. Kalian perhatikan di sini yang sebelumnya itu dia hanya 4 unit dan karena di sini tuh dia ada banyak halangan-halangan dari si catalytic converternya dan katakanlah si diameternya ini tadinya tuh dia cuman berapa, misalnya 50 mm diameter dari si ininya, outletnya. Jadi kan ini kan sebenarnya kan dia untuk keluar ini ya, angin yang terserap ke dalam sini ketika dia ini masih terbuka itu dia kan otomatis dia kan hanya sedikit ya, 4 unit. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika dia ini sebenarnya sudah dipotong ya, sudah dijadikan free flow ya, namanya aja free flow. Jadi kan sebenarnya kan udara itu untuk mengalir keluar kan jadi jauh lebih tidak ada halangan gitu ya. Nah, katakanlah di sini sekarang dia udah dirubah ya, diameternya sekarang jadi 60 ya, 60 mm. Jadi sekarang di sini dia free flow-nya dia jadi jauh, jadi menyedot udara jadi jauh lebih banyak ya. Jadi sekarang dari 50 unit yang tadinya ada di dalam combustion chamber, 50 unit of fuel, jadi sekarang yang tersedot keluar sini ya, dia naik lebih banyak dari yang tadinya itu awalnya cuma 4 unit. Misalkan di sini dia jadi 10 unit ya. 10 unit of fuel yang kesedot ke sini ya, sehingga secara efektif units of fuel yang terbakar di dalam combustion chamber itu yang tadinya dari 50 unit dikurang 10 unit jadi hanya 40 unit of fuel. Nah, ya. Sekarang kalian lihat ya. Sekarang maksudnya ini tuh adalah konsep dasar ya. Ini tuh adalah konsep dasar. Jadi yang tadinya sebelumnya dia hanya terbuang 4 unit ya, sekarang setelah kalian menggunakan free flow knalpot free flow, dia terbuang menjadi 10 unit. Jadi yang tadinya dia efektif itu dia terbakar di dalam combustion chamber itu 46 unit, sekarang dia hanya membakar 40 unit. Nah, dan karena si ECU-nya kita itu atau settingan motornya ini kita masih belum ubah-ubah, jadi motor kita ini akan terus selamanya tuh akan selalu mengirimkan unit awal tuh hanya sebesar 50 unit aja gitu, karena kita tuh nggak pernah ngasih tahu motornya kita bahwa sebenarnya kita udah memasang knalpot free flow dan sehingga ini tuh sebenarnya dia tuh udah jadi running mesinnya tuh jadi lebih running lean ya, udah jadi lebih kering mesinnya ya, istilahnya di sini kan kering. Nah, itulah yang terjadi ya, itulah sebabnya kenapa kita ketika mencobot
si catalytic converter, kita ini sebenarnya introducing risk atau resiko bahwa motornya kita itu akan berjalan dengan lebih kering. Itulah sebabnya kenapa begitu kalian itu udah modif knalpot ya, sampai copot katalisator ya, increasing flow output dari udaranya itu ya artinya kalian juga udah otomatis sudah harus nge-remap ulang atau refresh ECU, atau setidaknya minimal kalian itu menggunakan piggyback supaya komputernya supaya motornya kalian itu bisa running lebih optimal gitu ya. Ini adalah konsep dasarnya. Nah terus mungkin ada lagi kayak argumen, tetapi kan bagaimana sebenarnya kalau seandainya motornya kita itu tuh naik turun ketinggian kayak kita naik gunung segala macam gitu-gitu, itu kan semua kan jadi gini. Ini adalah apa yang gue tahu ya guys. Motornya kita ini kan sebenarnya kan dilengkapi oleh lambda sensor sensor ya. Nah, lambda sensor atau O2 sensor yang ada di knalpotnya kita itu kan dia ini variabel yang bisa dirubah sama si alat ini ya. Mereka ini tuh sebenarnya tuh range atau permainan yang mereka bisa permainkan itu tuh range-nya kecil banget ya. Palingan yang mereka bisa perhitungkan itu hanya sebatas misalnya kalau motor kalian itu tuh naik atau turun gunung ya, berubah altitude ketika itu kan jadi ketekanannya segala macam jadi berubah ya. Itu hanya sebatas itu. Tetapi kalau kalian udah merubah sesuatu yang sangat besar ya di dalam sistem exhaust-nya itu, kalau kalian mencabut catalytic converter itu tuh udah benar-benar kalian itu artinya kalian udah mengintroduce something yang really big ya. Kalian itu tuh udah kalian tuh udah benar-benar merubah parameter. Itulah sebabnya kenapa si ECU flash atau piggyback unit itu tuh benar-benar berperan penting ya. Jadi kira-kira seperti itu guys ya. Kenapa gue ketika copot catalytic converter, from that moment ya gue tahu gue harus sesegera mungkin refresh juga gitu. Belum banyak orang yang tahu pemain-pemain moge ya kayak gini. Nah, betapa pentingnya piggyback, at least piggyback deh ya. Piggyback tuh hal yang paling sederhana yang kalian bisa lakukan itu ya, kalian introduce piggyback untuk mengelabui si ECU-nya kalian ya, supaya ECU-nya bisa mengirim bensin yang lebih banyak. At the end of the day ya, gue melakukan ECU refresh or remap ini supaya meyakinkan kedua kendaraan kesayangan gue, R1, RSV4 itu berjalan dengan optimal, berjalan dengan sempurna dan dengan semestinya ya. Dan segala jenis perubahan yang gue sudah lakukan kepada mereka itu nggak akan membahayakan mesinnya mereka secara long term ya, secara jangka panjang. Karena kan ya tahu sendiri, gue pakai motornya gue itu dengan mindset ini harus tahan jangka panjang ya. Karena gue bukan beli motor coba berapa 2.000, 5.000 km terus jual ya. Coba jual enggak, tapi gue benar-benar own this motorcycle. Gue nge-treat mereka sebagaimana mestinya dan seproper mungkin ya, dengan tujuan tahan jangka panjang ya, gitu. Oke, guys, itu dulu informasinya. Sorry mungkin ini akan menjadi video yang sangat panjang, tetapi ini memang juga beberapa informasi yang gue berusaha untuk condense menjadi satu. Dan ya itu sih, jika kalian suka ya silahkan comment, share, subscribe, whatever. Nanti untuk upcoming videos nextnya apa segala macam, nanti mungkin ya gue pikirkan dulu di Instagramnya gue ya. Oke, Om Leo signing off.